Ibu, bangun Bu. Ibu. Aku gak mau, aku mau sama Ibu. Enggak, jangan pergi. Jangan. 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 Jangan, Bu. Jangan pergi, jangan. Jangan pergi, jangan. Ups. Sorry. Setelah 7 tahun di US, soalnya di sana tuh hal-hal kayak gini tuh biasa banget. Aku lupa. Abisnya kamu mandi kenapa masih basah kuyup kayak gini? Nanti masuk angin loh. Iya tadi buru-buru soalnya. Iya nggak apa-apa kok. Aman. Iya udah, seenggaknya kamu minum ini dulu nih. Aku bikinin jahe. Ya. Biar kamu anget. Ren, aku mau tanya deh sama kamu. Menurut kamu, Viko sama Arina bakalan oke nggak? Aku juga nggak tahu pasti sih. Oh iya, by the way, makasih ya buat teh sama anduk ya. Aku mau langsung istirahat aja, udah malam soalnya. Oh iya, it's okay. Good night ya. Ya, kamu juga istirahat ya. Untung udah diminum dikit. Banyak banget yang berubah selama aku pergi. Arina, rumah itu, Om Baskara, dan sekarang Reno bilang hidup Arina dalam bahaya. Bahaya dari siapa? Viko. Jangan, Bu. Sebenarnya apa yang pernah terjadi sama kamu, Arina? Sayang. Masih takut sama petir, Nak? Sini. Oh, anak mama. Sini, sayang. Gak akan ada yang nyakitin Viko. Mama ada di sini, sayang. Kamu aman, ya? Sini. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo.
mimpi. Tangannya dingin banget. Kasihan dia pasti kedinginan semalaman. Mas Reno, udah datang pagi-pagi? Bi, gimana kondisi Arina? Alhamdulillah, Non Arina udah jauh lebih baik. Sekarang masih tidur. Syukurlah. Mas Reno mau saya buatkan kopi? Oh, nggak usah, Bi. Makasih. Kalau gitu, saya izin ke dapur dulu ya, Mas. Ya, silakan, Bi. Enggak. Viko nggak boleh tahu dulu soal bekas gergaji di balok penyangga itu. Kalau ini memang disengaja, orang yang melakukannya pasti belum sadar kalau aku udah menemukan buktinya. Sedikit aja mereka curiga, semua jejak bisa hilang. Tenang aja, Rin. Aku bakal cari tahu siapa yang sebenarnya mencoba nyakitin kamu. Jangan pernah berharap semalam gak akan mengubah apapun. Mulai hari ini, kamu tetap tinggal di sini. Aku mau tahu apa yang sebenarnya kamu takutkan di rumah ini. Atau jangan-jangan kamu pernah ke rumah ini sebelumnya. Aku akan terus cari tahu siapa kamu sebenarnya, Arina. Dan apa yang kamu sembunyikan dari aku. Reno. Rumah ini rumah nyokap gue. Dan gue gak mau rumah ini sampai hancur.
Terus mau lo apain? Mau gue renov secepatnya. Gue pengen lo yang renov rumah ini. Kayaknya nggak ada yang lebih mengenal rumah ini dibanding lo sebagai kontraktor deh. Apalagi lo masih saudara dan keluarga buat gue. Jadi gimana? Lo mau terima untuk renovasi rumah ini? Kalau aku ada di sini setiap hari, aku bisa menjaga Arina, sekaligus mencari tahu siapa yang sebenarnya ingin mencelakai dia. Oke. Biar gue yang kerjain. Semakin sering lu datang ke sini, semakin mudah gue mengawasi kalian berdua. Lo mau terus awasi gue, secepatnya gue akan menemukan siapa dalam dibalik semua ini. Ya? Iya. Aman kan? Aman sekali. Oh ya, Hana. Tadi hasil meeting kita selama ini ya, kamu tolong catat semuanya. Iya, baik Om. Baik Pak. Ini keponakan Pak Baskara. Iya, Pak. Jadi dia baru selesai pendidikan di Amerika dan sekarang dia sedang mempelajari bisnis tentang keluarga kita. Namanya Hana. Dia ponakan saya dari almarhum Farida. Seperti biasa, dari dulu Om Baskara nggak pernah mau nyebut nama Papa. Ya. Jadi semua yang gak ada masalah kan? Beres semua ya, Pak? Beres, Pak, beres. Ya. Om, Oh iya, aduh. Maafkan. Ya, kita lanjut ya. Jadi saya rasa seperti itu, Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala, proyek kita semuanya akan lancar. Gue mau kamar utama tetap di sisi timur, ya catat tolong. Terus gue minta jendelanya juga harus diperlebar karena gue butuh udara pagi dan cahaya pagi. Sini saya lagi catat. Gue pengen kamarnya diperlebar ya, jadi ada beberapa sisi yang emang harus dibobok di situ. Terus gue pengen interiornya itu jangan terlalu sepi, tapi harus tetap warm, tetap hangat buat gue sama Rina. Tahan Reno, tahan. Kalau bukan demi Arina, gue juga gak sudi dengar semua omongannya. Catat. Ren? Kamu ngapain di sini? Aku minta Reno untuk megang renovasi rumah. Nanti setelah rumahnya selesai, kita bisa tinggalin. Arina, kamu tuh masih capek loh. Belum sembuh banget loh, jangan terlalu banyak gerak. Dan jalan-jalan kayak gini ya, istirahat. Sabar ya. Yang paling penting sekarang, Arina tetap selamat. Ya sudah, Pak Baskara. Kalau gitu saya izin pamit dulu. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.
Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Amin, amin. Sukses ya. Iya. Mari. Silakan. Mari, Pak. Om, Ya. tadi kan waktu kita meeting, Om sempat dapat notif. Dan Hana perhatiin waktu lihat handphone, muka Om tuh langsung kayak kepikiran banget. Ada apa sih, Om? Ini Viko, Hana, Viko. Dia itu keras kepala sekali, nggak bisa Om bilangin. Malah sekarang dia minta Reno untuk merenovasi rumah lama. Susah anak itu. Tapi Om bukannya bagus ya rumah itu mau direnovasi. Rumah itu kan peninggalan Tante Farida. Rumah itu sudah lama kosong. Dan rumah itu udah sangat tua. Jadi lebih baik Om tuh memutuskan untuk ya diratakan saja. Itu lebih aman menurut Om. Tapi menurut Hana ya Om, kalau alasannya hanya karena rumah itu tua, Hana nggak ngerti kenapa Om merasa keberatan banget rumah itu direnovasi. Karena ya mungkin bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia harus bisa melepaskan dan melupakan tentang kenangan lama, tentang masa lalu. Om bisa dulu ya. Enggak. Bukan itu alasannya. Om sedang nyembunyiin sesuatu. Liatin apa? Jadi nanti kalau tiba-tiba Reno berhenti hubungin ke handphone ini, terus dia langsung handphone kamu, itu artinya kamu kasih nomor kamu ke dia. Dan itu aku nggak suka. Aku masih ingat kok. Bagus. Jangan sampai aku ingetin lagi ya. Arina, kamu nggak apa-apa. Kalau kamu butuh apapun, kasih kabar ya. Kenapa kamu nggak balas, Rin? Apa dia memang nggak bisa? Atau nggak mau?
Kalian duluan aja. Siap. Ada apa? Saya mau semua ini dihentikan. Kenapa harus marah-marah? Lagi pula, anak papa yang minta saya untuk merenovasi rumah itu. Kalau papa pengen saya untuk berhenti pekerjaan ini, papa telepon aja anak papa, Viko. Jangan lupa, saya ini papa tiri kamu. Jadi jangan coba-coba kamu ngelawan saya. Hah? Saya cuma bekerja secara profesional. Dan Viko juga minta saya secara profesional. Tapi kenapa ya, Pak? Papa minta saya untuk berhenti melakukan pekerjaan itu. Bukannya Papa lihat sendiri ya, rumah itu udah nggak layak. Bahkan kemarin, itu atapnya sampai rubuh dan hampir melukai Arina. Viko mana sekarang? Mungkin di perkebunan? Dengar ya, pokoknya saya mau ini semua dihentikan. Jangan diteruskan. Hah? Kamu gak usah banyak tanya lagi. Dengar itu. Tumben ya, mereka berdua berbeda pendapat. Tapi sebenarnya ada apa dengan rumah itu? Ada rahasia di balik rumah itu. Izinin aku kuliah di luar negeri ya, Ma. Boleh ya? Please. Nanti Mama coba bicarain sama papa kamu ya. Papa mana bakal ngizinin sih, Ma? Ya, tapi kan Mama juga nggak bisa mutusin. Semua tergantung dari papa kamu. Mama kan tahu papa orangnya kayak gimana. Cuma ngomong sama Mama. Mika kenapa kok cemberut banget kayak gitu? Dia minta izin kuliah di luar negeri. Terus? Tapi kan semua tergantung keputusannya dari om kamu. Tan, tapi menurut Hana nih ya, Tante tuh jangan terlalu ngikutin apa omongannya Om. Tante kan sebagai istri juga punya suara. Kalau misalkan enggak, semuanya ngikutin Om, nanti kita sebagai perempuan diinjek-injek loh, Tan. Oh ya, Tan. By the way, Hana penasaran deh. Kenapa Om Baskara tuh pingin banget ngerobohin rumah lamanya Tante Farida, sampai katanya mau dijual ya? Tapi katanya juga Viko nggak ngasih dan malah mau pindah ke sana. Kenapa sih? Iya, kamu kan tahu apapun yang berhubungan sama rumah lama itu mengingatkan om kamu sama kejadian mamanya Viko. Dan kamu kan tahu sendiri kejadiannya seperti apa. Itu menimbulkan emosi dan luka yang cukup dalam buat om kamu sama Viko. Makanya dia benci banget rumah itu. Tante istirahat ke kamar dulu ya. Hana anterin nih, Tan. Gak usah. Tante, kalau mau curhat tentang apapun itu, ke Hana ya. Makasih ya. Aku harus ke tempat podcast itu. Pasti mereka tahu narasumbernya siapa.
Sepi sih. Kayak nggak ada orang yang kerja. Apa janjian udah selesai ya? Kamu ngapain hari ini? Aku yakin benda itu pasti masih di sana. Aku harus pastiin. Bibi. Ya non. Bi. Ya non. Aku mau keluar bentar ya. Mau kemana non? Non kan belum pulih benar non. Nggak apa-apa. Udah agak enakan kok. Aku cuma mau cari udara segar aja. Oh, mau Bibi temenin ya non? Nggak usah. Aku sendiri aja, Bi. Nggak apa-apa bener ya? Bener. Ntar ya, Bi. Ya. Ren, kamu ngapain di sini? Ini kan belum selesai direnovasi. Aku cuma... Cuma apa? Kamu mau terluka lagi? Ren, sini. Ren, kenapa kamu nekat kayak gini, Ren? Ren, aku ngerti kenapa kamu ngelakuin semua ini. Tapi kamu gak harus mempertaruhkan nyawa kamu. Ren, tolong dengerin aku. Aku cuma gak mau kamu terluka lagi. Aku paham. Aku benar-benar paham sama apa yang kamu alami. Sama masa lalu kamu. Apa yang dialami ibu kamu. Sampai kamu trauma kayak gini. Selalu mimpi buruk. Ren, aku mohon. Lepasin, Ren. Lepasin semua itu. Biar masa lalu tetap jadi masa lalu. Masa lalu jadi masa lalu. Ren, aku kira kamu yang paling paham. Kenapa aku harus ngelakuin ini, Ren? Rena, Ren, bukannya aku nggak percaya sama kamu, Ren. Ren, aku cuma ngasih tahu kamu. Arina! Hari Jumat ada kunjungan Pak Menteri ke sini, Pak. Ya, nanti saya hadir sama istri saya. Baik, Pak. Viko. Saya mau bicara sama anak saya. Baik, saya permisi, Pak. Viko, hentikan sekarang renovasi rumah lama itu, ya. Gak ada gunanya juga. Hentikan. Papa jauh-jauh datang ke sini cuma mau ngebahas ini aja. Viko, Papa mau mengingatkan kamu ya. Kamu itu sudah melenceng jauh. Jauh dari rencana awal kita. Kamu sadar gak sih? Hah? Papa izinkan kamu menikahi perempuan itu. Supaya kamu mencari tahu tentang latar belakang kehidupan dia. Apa hubungannya dia dengan pembunuh mama kamu waktu itu? Dia anaknya perempuan itu atau bukan? Hah? Viko, kamu gak lupa kan? Dan kamu lihat sendiri. Wajah perempuan itu, Viko, itu mirip dengan perempuan pembunuh mama kamu. Foto itu adalah foto perempuan yang telah membunuh mama kamu. Pakai emosi kamu.
Ingat wajah itu. Aku nggak akan pernah lupa sama wajah itu, Pak. Justru karena itu aku akan tetap mempertahankan rumah itu, Pak. Karena rumah itu peninggalan dari Mama, Pak. Viko. Pak, udah. Papa tenang aja, nggak usah terlalu pikirin. Biar Viko yang urus. Udah ya, Pak? Viko masih banyak kerjaan. Kurang ajar. Saya harus cari cara lain agar Viko mau keluar dari rumah itu. Harus. Mas, jadi gimana? Saya udah bisa dapat infonya sekarang. Maaf Mbak, kami tidak bisa memberikan informasi mengenai sumber kami. Dia sudah pindah dan kami tidak bisa menghubunginya, Mbak. Kalau gitu, at least kasih tahu saya dia perempuan atau laki-laki. Karena kan suara podcast bisa jadi rubah kan, Mas? Mas, saya ini ponakannya Bu Farida. Yang kalian omongin di podcast kalian, itu tante saya. Jadi saya berhak dong, Mas, untuk tahu. Apalagi di podcast itu kalian bilang kan kalau kalian mau memperjuangkan keadilan. Dan itu keadilan untuk saya juga. Jadi please, Mas, tolong kasih tahu saya karena ini sangat penting buat saya. Aku harus balik ke dalam sana kalau lagi sepi. Dia perempuan dan sosial, Mbak. Cuma itu aja info yang bisa kami kasih tahu, Mbak. Oke. Iya udah nggak apa-apa. Tapi Mas, saya tolong minta kalau dia kesini lagi, kabarin saya ya. Ini, saya kasih Mas kartu nama saya, nanti tolong hubungin saya. Baik, Mbak. Kalau ada nanti saya kasih tahu. Saya permisi. Sepertinya jawabannya emang ada di rumah itu. Bu, tahu nggak? Tadi ada Pak Baskara lo kesini. Padahal dia udah 20 tahun nggak ada kesini. Oh iya? Iya. Kan yang tahu semuanya sejarahnya itu saya. Saya kan dari awal ikut ke Bu Farida. Tapi kenapa Pak Baskara nggak mau ngelanjutin usahanya Bu Farida ya? Bu Farida itu sering ribut sama Pak Baskara. Oh iya? Emang ribut kenapa? Katanya sih Bu Farida mau minta cerai sama Pak Baskara. Oh iya? Mereka mau cerai? Iya. Terus Bu Farida tuh nggak lama meninggal. Iya, meninggalnya tuh kerampokan. Ya Allah, kasihan banget. Iya, kasihan banget. Iya, kayak gitu. Iya. Papa sama Mama sempat mau cerai. Mas, sebentar Mas. Itu yang di bagian situ kayak agak miring, coba ntar dilurusin lagi terus dikencengin lagi ya. Baik, Pak. Lepasin semua itu. Biar masa lalu tetap jadi masa lalu. Iya, Non. Ada apa, Non? Ada apa? Kok kayak ribut-ribut? Den Reno terluka, Non. Pokoknya semua itu bereskan. Sekarang juga. Saya nggak mau tahu. Ya? Ya. Pak. Papa dulu sempat mau cerai sama Mama.
Viko, yang namanya pernikahan itu pasti akan terjadi masalah. Ya, nggak akan selalu mulus-mulus saja. Pasti ada masalah. Dan selama ini, kalau misalkan antara papa sama mama kamu ada masalah, ya bisa diselesaikan dengan baik-baik kok. Udah, ya seperti yang kamu lihat. Bagi papa, ya, keluarga itu penting. Ada kamu di dalamnya, termasuk juga mama kamu di dalamnya. Ya. Kalau emang mama itu adalah bagian terpenting dari hidup papa, harusnya papa ngebiarin aku untuk renovasi rumah itu, Pak. Ya karena emang rumah itu kan bagian terpenting juga di hidup mama, yang mama kasih ke aku. Jadi, aku akan tetap merenovasi rumah itu, Pak. Permisi, biar saya aja ngobatin. Ini akan sakit, tapi kamu tahan ya, biar lukanya nggak infeksi. Kamu mau nggak menikah sama aku? Iya, Rano. Aku mau nikah sama kamu. Kak, Pak, perbannya. Iya. Sini. Makasih ya, Mas. Pada kemana yang kerja? Alhamdulillah sekarang kita udah punya para medis di lokasi. Makasih ya. Makanya lain kali hati-hati. Lo kerja aja, gak usah ganggu istri orang. Viko, kamu apa-apaan sih ngomongnya? Aku cuma ngobatin Reno doang. Dia bisa ke rumah sakit, bisa obatin diri sendiri kok. Gak usah manja lo. Kamu tuh bisa jaga sikap nggak? Lebay banget sih. Orang aku cuma ngobatin Reno doang. Ngapain ngobatin Reno? Dia bisa ngobatin diri dia sendiri lah. Kalau dia nggak bisa ngejagain diri dia sendiri, gimana ngejagain orang lain? Betul ya? Apa? Mau bilang aku sumbu pendek lagi? Iya, ini bener deh. Aku bener-bener harus kasih tauin ke kamu. Mulai sekarang, ini aku bener-bener wanti sama kamu. Jangan pernah keluar dari pavilion tanpa seizin aku. Paham? Maksudnya terus aku dikurung gitu? Posesif banget, pendek. Aku dengar. Yuk, kerja lagi yuk. Cari muka banget loh. Cari muka? Kok ngapain cari muka di depan lo? Gak penting.
Lu bener-bener ya jadi cowok ya. Udah gue kasih kerjaan, tapi tetap aja diam-diam manfaatin buat godain istri orang. Kenapa? Terganggu? Atau jangan-jangan sekarang lo udah sadar? Karena pernikahan lo dengan Arina itu cuma karena status. Karena mau sampai kapanpun, yang ada di hati Arina itu cuma gue. Jadi kalau lo bilang gue ngerebut istri orang, mungkin lo salah. Karena faktanya, lo yang udah merebut tunangan gue. Apa sekarang lo udah nyesal? Karena menikah Arina? Kalau lo nyesal, tinggalin Arina sekarang juga. Jangan terlalu berharap karena gue gak bakal ngelakuin itu. Lo lihat sendiri sekarang. Arina nyaman sama gue. Dia gak pernah lagi ngomongin tentang pernikahan ini. Dia nurutin semua perkataan gue. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak perlu ikut sama dia. Ren, aku ikut Viko. Tapi kayaknya lo deh yang takut. Takut Arina nggak bakal pernah lagi balik sama lo. Dan kayaknya sih seperti itu ya. Jadi mendingan lo kerja yang benar daripada nanti gue ganti lo sama orang yang lebih profesional. Chat aku masih nggak di-read sampai sekarang. Apa Arina benar-benar dikontrol sama Viko? San, sorry ya kalau aku ganggu kamu. Enggak kok. Emang ada apa sih? Ini soal Arina. Arina? Arina kenapa? Arina nggak kenapa-napa kan? Arina baik-baik aja. Cuma kemarin Arina hampir celaka di rumah lama itu. Tapi sekarang kondisinya udah baik-baik aja. San, aku butuh bantuan kamu. Viko tuh sekarang lagi ngawasin Arina banget. Sampai Arina nggak balas chat dari aku. Ya ampun, Viko tuh apa-apaan sih? Dia posesif banget. Kasian banget Arina. Makanya, San, aku khawatir banget sama Arina. Si Reno sama Sandra ngapain ya? Kamu bisa kan sesekali datang dan ngeliat kondisi Arina? Bisa? Emang aku rencananya mau gitu sih. Karena aku tuh khawatir banget sama Arina. Thank you ya, San ya. Kalau gitu aku duluan. Itu orang kayaknya ikutin aku dari asrama deh. Dokter Firza, maaf ya aku telepon malam-malam. Kamu bisa jemput aku nggak? Kayaknya ada orang yang ikutin aku deh. Aku takut banget soalnya. Ya, makasih ya dok. Sandra lama banget di minimarket ya.
Mas. Main pergi aja, bayar dulu dong. Ambil aja kembalian. Dari Hongkong kembalian ini aja pas. Ntar kalau saya bayar pakai dolar berapa bingung. Aduh. Astaga, Ma. Dilempar-lempar mulu. Uang 50 juta. Mana? Ah? Mana ya? Mana ya? Udah, Mama gak usah marah-marah. Aku punya informasi penting buat Mama. Penting? Penting apa? Nggak usah sok tahu. Jangan sok tahu ya. Dari tadi udah nyebelin duit Mama juga. Udah, kenapa sih dipukul-pukulnya? Udah, dari tadi juga udah gimana sih? Aku punya informasi penting buat Mama. Apa? Tadi aku ngeliat Sandra sama si Reno. Lihat Sandra sama. Terus apa yang penting? Masih informasi kok setengah-setengah nggak jelas. Ya penting, mereka kayak lagi ngomongin sesuatu gitu. Ngomongin apa? Ya nggak tahu, suaranya putus-putus. Astaga, dengerin tuh pakai kuping. Tahu nggak sih ngelihat yang benar? Iya. Matanya nggak dipakai. Ya maaf. Maaf. Apa? Mama yakin ini nggak penting? Iya apa? Kayaknya kalau informasi ini. Tunggu. Kenapa sih? Nggak denger Mama. Yang jelas kalau ngomong nggak usah bisik-bisik. Ya takut orang dengar. Siapa yang mau dengar Indra? Ini kan di rumah. Ya udah. Aduh, bening walanya. Jangan ketawa cepetan. Kalau Mama kasih tahu ini informasi ke Viko, kayaknya Mama bakal dapat duit deh dari si Viko. Ih, senyum. Ih, mau dapat duit nih. Mah, masak kan? Mah. Ih, ditanyain juga. Lapar tahu. Ma, sebentar lagi rumah ini akan kembali seperti dulu. Mama pasti bakal senang. Apa lagi? Aduh, Mas Viko, tenang dulu dong, gak usah marah-marah kayak gitu. Karena saya itu mau memberikan informasi penting sekali. Tapi kalau informasi penting itu kan nggak ada yang gratis gitu ya. Kamu mau meres saya? Enggak meres dong, kan nggak lagi nyuci. Tapi kan ini ada informasi tentang Arina tersayang sama Reno. Tuh. Maksud Tante? Iya, tadi tuh Indra lihat Reno nemuin Sandra, sahabatnya Arina. Terus kayaknya Sandra itu mau nyelamatin Arina gitu loh. Tante kan takut ya kalau tiba-tiba Sandra itu bawa kabur Arina gitu loh, Mas Viko. Oh iya Mas Viko, gini. Maksudnya kalau saya kasih informasi sama Mas Viko itu, ya paling enggak Mas Viko bisa transfer saya sekitar 10 juta aja, nggak mahal kan? Setiap satu informasi yang saya berikan, gimana? Bunyi keharuman uang yang datang. Aduh, uang. Awasi Sandra, awasi uangku juga. Terima kasih Mas Viko. Aku harus bersikap baik di depan Viko dan ngikutin kemauannya. Aku harus bermain cerdas agar bisa menangin hatinya dan menggali semua yang aku butuhin tentang rumah ini dan pembunuhan itu. Untuk sementara, aku harus jadi istri yang baik. Viko, kebetulan ini makan malamnya udah siap.
tadi Non Arina minta Bibi masakin masakan yang biasa dibuat Ibu untuk Den Viko. Permisi, Den. Mau makan? Atau mau liatin aku terus? Gak akan diracunin, tenang aja. Besok kamu ikut aku. Mana? Gak usah nanya. Jadi rangka atap itu harus benar-benar dirapin, Pak. Ya, sama satu lagi, fondasi. Saya nggak mau kejadian ini terulang lagi, Pak. Baik, Pak. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, terima kasih, Pak. Kamu kok bisa ada di sini? Iya, aku disuruh sama Om Baskara untuk kesini. Dia nyuruh kamu kesini, saking nggak percaya sama aku. Tenang, lagian aku juga nggak bakal ngomong apa-apa kok sama Om Baskara. Ren, apa yang kamu tahu tentang sejarah rumah ini? Aku nggak tahu banyak, sih. Aku ke dalam dulu ya. Oke? Bentar. Kenapa sih? Pak. Iya, Pak. Tolong bawain helm sama sepatu bot ya. Baik, Pak. Ini, Pak. Maaf. Kamu duduk di sini deh. Oke. Kamu nggak bisa masuk ke dalam proyek tanpa perlengkapan ini. Sorry ya. Gimana? Nyaman nggak? Sekarang tinggal sepatunya. Nggak sempit kan? Satu lagi. Agak kegedean malah. Oh iya. Oke. Enggak, kayak gara-gara agak kegedean jadi agak susah jalannya. Helmnya juga. Ya. Oke. Oke. Yaudah, yuk. Ini sepatu taruh sini aja. Iya, nggak apa-apa. Ntar dibawain sama tukang. Udah pantas belum? Itu nggak rapi gini sih. Kamu bilang katanya aku suruh pakai pakaian yang pantas, tapi kamu sendiri malah nggak rapi gini. Bagus, ya. Itu tetap mau dipakai. Kita kan mau ketemu kementerian. Masa nggak rapi kayak gitu? Apa saja? Bisa nggak? Sini. Duduk, sini aku bantuin.
Tadi kan aku udah bilang jangan gerak-gerak. Banyak banget geraknya sih. Galak banget sih siapa? Sengaja ya kenceng-kenceng kayak gini biar sakit ya? Ih, emang dasarnya sumbu pendek, tantrum mulu, curigaan mulu. Mau dibantu atau enggak jadinya? Iya. Jangan gerak. Ini kamu pasti udah lama nih gak lepas. Kayak agak sulit. Tuh, bisa kan? Nih. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Punya mata. Buat lihat lah. Dia pergi. Nanti telah. Viko? Viko? Arina benar-benar menjalani perannya menjadi istrinya Viko ya. Dia bahkan ikut ke acara perkebunan juga. Bos, saya menemukan beberapa info. Kemungkinan ayahnya Arina masih hidup. Masih hidup. Siapa dia? Dan ada di mana dia sekarang? Info itu masih saya selidiki, Bos. Saya mau kamu dapatkan info itu secepatnya dan temukan dia. Karena kalau saya bisa tahu siapa dia dan apa hubungannya dengan Reni, saya jadi tahu apa ada hubungannya antara si Arina itu dengan si Reni. Ngerti? Siap, Bos. Kok jalanannya tuh licin. Pelanin dikit dong mobilnya. Kenapa? Takut mati? Kamu tuh ya, kenapa sih selalu marah-marah sama semua orang? Tadi sarapan pakai cabe. Apa gini cara mama kamu ngebesarin kamu? Hah? Bisa gak usah bawa mama aku nggak? Kenapa emangnya? Ada yang salah? Diam. Kamu tuh nggak tahu mama aku kayak apa. Aku cukup tahu banyak kok. Bin ini udah cerita sama aku gimana caranya mama kamu ngebesarin kamu. Kamu dulu kecilnya tuh bahagia, ceria. Tapi sekarang kamu nggak kayak gitu. Kamu bisa diam nggak? Papa kamu selalu ngebesarin kamu dengan cara yang berbeda sama mama kamu. Diam. Diam. Mama kamu tuh dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Sementara papa kamu dengan kasar. Diam, diam. Diam, diam. Diam. Viko. Diam. Viko nggak perlu ngebut-ngebutan kayak gini. Ini bahaya banget loh. Diam.
kayak benar-benar kehilangan kendali. Kalau gini terus. Viko, dengerin aku. Viko, aku minta maaf ya. Aku nggak akan bahas tentang mama kamu lagi. Aku minta maaf ya. Viko dengerin aku. Tarik nafas. Tarik nafas. Pusing pelan-pelan. Dengerin suaraku ya. Tarik nafas. Hembusin pelan-pelan. Tarik nafas. Dengerin suaraku. Dengerin suaraku. Tarik nafas. Hembusin pelan-pelan. Kenapa bukannya tenang? Jantungku malah makin cepat. Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Kamu baik-baik aja ya? Aku baik-baik aja. Aku senang lihat aku kayak gitu. Masuk. Apa Viko nekan Arina supaya ikut pergi sama dia? Ren, kamu inget nggak kamarnya Tante Farida di mana ya? Kalau ini ruangan apa ya? Ren? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Arina sampai sekarang gak pernah baca chat aku. Ren, awas! Ah! Han, sorry. Sorry. Ya. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Ren, untung aja tadi kamu nggak kena. Kamu nih gimana sih? Kamu sendiri yang bilang aku harus hati-hati, tapi kamunya sendiri nggak hati-hati. Ren, kamu mikirin apa sih? Ren, apapun itu, jangan dipendam sendirian kayak gini dong. Gak ada apa-apa kok. Kebiasaan banget ya laki-laki. Emang gak mau terbuka sama perasaannya sendiri. Kita keluar yuk. Aku pengen keluar deh, pengen cari fresh air.
Pak Viko, selamat datang Pak. Ya. Bu Arina, selamat datang Bu. Iya. Kok Pak Viko beda ya? Ada apa ya Pak? Mau ketemu Pak Menteri, jadi harus sopan. Ya Pak, biasanya kalau sudah menikah seperti itu Pak. Jadi istri kita selalu saja mengingatkan tentang diri kita Pak. Jadi gimana persiapannya? Kok bisa ya? Cewek-cewek lain tuh nyaman, percaya diri, pakai heels tinggi. Kalau bukan acara penting nggak bakalan deh aku pakai. Semua sudah siap Pak, seperti yang Pak Viko arahkan pada kami. Jadi tinggal menu kedatangan Pak Menteri dan rombongannya saja. Pasti nggak ada yang kurang. Semua sudah siap Pak. Silakan Pak. Kita tunggu sebentar ya. Katanya sih rombongan udah masuk perkebunan. 5 menit lagi nyampe. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini yang kamu bilang nggak apa-apa. Cuma lecet dikit kok. Lecet dikit. Kalau diemin lama-lama juga lupa kulit kamu. Pak Rudi, tolong ini dong apa obat merah sama plasternya. Baik Pak. Nggak perlu repot-repot lah. Kamu bisa tahan kok. Minta bangkunya deh. Ini Pak, silakan Bu, duduk. Duduk. Sini. Aduh, baik. Ini juga disentuh. Ya, tapi aku tahu itu pasti bakalan perih kan? Mana sih katanya kuat. Pelan-pelan. Tahan dikit. Ih, sengaja ya? Kalau aku sengaja. Dari tadi udah aku tepukan. Ah! Apa lagi? Udah.
Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Gak nyangka aja. Gak nyangka kenapa? Bisa masang plester dengan baik dan benar. Gak nyangka ternyata seorang Viko masih punya rasa yang namanya peduli. Gak usah salah paham deh. Aku kayak gini juga aku gak mau malu nanti depan menteri. Kamu jalannya pincang. Gak tahu sih kamu bakal ngomong kayak gitu. Tuh. Selamat datang Pak Menteri. Ini istri kamu? Ya, ini istri saya. Namanya Arina. Semakin semangat ya kerja ditemenin istri. Selamat datang, Pak. Iya, buat peringat saya aja kalau saya terlalu sibuk. Silakan masuk. Ayo Pak. Ya. Kamu tunggu di sini aja ya, jalannya agak jauh. Gak apa-apa, aku masih bisa tahan. Keras kepala banget sih, udah di sini aja. Tadi juga bilangnya lecet, ternyata berdarah. Bu Ratih. Ya, Mbak Viko. Tolong temenin istri saya di sini ya. Baik, dengan senang hati. Pastiin jangan jalan jauh-jauh. Apaan sih? Aku bukan anak kecil. Kalau bukan anak kecil harusnya nggak usah dibilangin. Ya, Bu. Viko! Viko! Mbak. Ini kuncinya, Viko! Mbak, udah, biar aja. Nanti biar saya suruh orang ambil. Oh, ya udah kalau gitu biar saya pegang aja, Bu. Ya Mbak, yuk ikut sama saya. PAUD Bunda Farida. Ini maksudnya mamanya Viko? Iya, betul. Bukan cuma tempatnya, tapi ini tempat hidupnya Bu Farida. Ibu kenal beliau dekat? Saya kenal beliau sejak PAUD ini baru dibuka. Oh, itu sejak kapan, Bu? Udah 33 tahun. 33 tahun? Lama banget dong. Dulu bangunannya nggak sebagus ini. Ruangannya pun hanya ada 3. Terus kalau hujan, bocor. Bu Farida sendiri yang benerin. Naik kursi sendiri. Padahal beliau bisa bayar orang. Tapi ya itulah Bu Farida, dia nggak mau. Mari, Bu. Nah, ini ruang bermainnya, Mbak. Kita lihat yang lainnya. Tapi dia paling gak suka kalau diperlakukan seperti nyonya besar. Dia kelihatan bahagia. Memang. Sampai beberapa bulan sebelum dia meninggal, Bu Farida berubah. Berubah gimana? Bu Farida seperti kelihatan ketakutan. Kadang-kadang datang pagi-pagi, matanya seperti orang gak tidur semalaman. Satu hari dia datang sambil menangis. Sampai 2 minggu kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa Bu Farida sudah meninggal. Dia cerita sesuatu sama Ibu. Mbak Arina, maaf ya, saya suka kebawa suasana kalau menceritakan Bu Farida.
Arina. Tanya dia baik-baik aja apa enggak. Tadi aku ngeliat dia pergi sama Viko. Aku cuma khawatir aja sih. Ntar tadi aku chat dia nggak dibalas-balas soalnya. Ya, oke. Thank you, San. Ren, kopi. Oh, iya. Thank you. Yep. Ren, emang bener kalau Arina itu mantan tunangan kamu? Ren. Sorry. Ren, relax dong. Kenapa nervous gitu sih? Sorry. Ya ampun, tumpah semua lagi. Jadi? Dia masih tunangan aku. Aku ngecek tukang dulu ya. Oke. Masih tunangan? Maksudnya gimana sih? Bu, bentar ya. Halo, San. Ya ampun Arina, kamu dari mana aja? Aku telepon kamu nggak angkat, terus aku chat kamu juga nggak balas. San, sorry banget ya. Tapi lo jangan hubungin gue ke nomor ini lagi ya. Hah? Kenapa? Gue cuma gak mau Viko sama Reno berantem lagi. Jadi Viko ngasih handphone sama nomor baru ke gue. Biar Reno gak hubungin gue lagi. Ya ampun Rin, Reno itu emang selalu chat kamu, tapi kamu gak pernah bales. Dia khawatir banget sama kamu. Jadi karena ini kamu gak ngebales? Iya, San. Gue juga gak bisa ngomong sama Reno tentang ini. Karena gue tahu Reno pasti marah dan kecewa. Tunggu. Rin, kamu tuh kan gak cinta sama Viko. Kamu nikah juga terpaksa. Terus kamu ngapain sekarang itu harus ngikutin apa kata Viko? Bukannya kamu pengen cepet-cepet pernikahannya selesai? Karena ada yang mau aku selidikin soal kematian ibu aku. Rin? Iya, San. San, soal itu gue belum bisa cerita banyak. Tapi yang jelas nanti gue bakal kasih tahu lo nomor baru gue. Tapi San, please jangan ngomong sama Reno ya. Oke. Tapi kamu aman-aman aja kan? Iya, gue aman-aman aja kok. Bye, San. Bye. Kok kayak orang semalam yang ngikutin aku? Jangan-jangan dia stalking aku. Kayaknya Sandra lagi teleponan. Pasti sama Arina. Bisa jadi duit nggak ya info ini? Reno. Aduh, mati Viko. Bos lo nih, dia bisa marah nih kalau misalnya tahu Sandra nelfon gue.
Silakan Pak. Udah. Ya. Pak Menteri silakan Pak. Sekarang acara kita makan siang. Mari. Ya Bu. Mbak Rina nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Kamu habis ngapain? Tadi kunci mobil kamu jatuh. Terus aku cuma mastiin pintu kamu udah kekunci atau belum. Kamu mukanya tegang. Enggak. Biasa aja. Perasaan kamu aja kali. Kamu nutupin sesuatu.